Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Lucia Sita, saya dari kelas manajemen D, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang sumber dana jangka menengah. Nah, sumber dana jangka menengah adalah sumber pendanaan perusahaan yang pengembaliannya berjangka waktu maksimal 5 tahun atau lebih dari 1 tahun. Nah, sumber dana jangka menengah diambil oleh manajemen keuangan perusahaan karena adanya kebutuhan perusahaan yang tidak dapat dipenuhi jika menggunakan sumber pendanaan jangka waktu pendek. Contoh-contoh sumber dana jangka menengah itu ada 3, yaitu leasing, term loan, dan equipment loan. Sebenarnya, jangka menengah, jangka panjang, jangka pendek itu hanya istilah saja. Ada berbagai pihak yang berbeda pendapat. Nah, misalnya yang pertama, ada yang berpendapat bahwa sumber keuangan perusahaan yang berjangka waktu di bawah 5 tahun masih merupakan jangka pendek, bukan jangka panjang. Nah, ada juga yang berpendapat bahwa sumber pendanaan perusahaan yang berjangka waktu di atas 3 tahun itu sudah merupakan sumber pendanaan jangka panjang. Tetapi, yang paling penting adalah sumber dana yang dimaksud itu bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan keuangan perusahaan. Manajemen tidak akan mempermasalahkan sebuah opsi pendanaan pengelompokan ke dalam sumber dana jangka panjang atau tidak. Nah, sekarang kita akan membahas contoh-contoh sumber dana jangka menengah. Nah, contoh yang pertama yaitu leasing. Nah, leasing adalah alternatif pendanaan yang berbentuk sewa guna. Pemilik aset akan menyewakan aset yang dimilikinya kepada pihak yang membutuhkan aset tersebut selama jangka waktu tertentu. Pendanaan leasing tidak berupa uang, tetapi berupa sewa guna aset. Tapi, makna leasing mulai berubah, dan yang umum diketahui oleh masyarakat yaitu leasing kendaraan, di mana sistem yang berjalan yaitu ketika seseorang membutuhkan kendaraan, lalu membelinya, tetapi pembayarannya itu dilakukan secara cicil setiap bulan kepada pihak yang menawarkan pinjaman. Tetapi menurut saya itu bukan menyewakan, tetapi itu merupakan pembayaran secara kredit. Nah, bukan leasing seperti ini yang dimaksud. Sebenarnya istilah leasing adalah hak sewa guna barang modal yang akan digunakan dalam waktu tertentu yang telah ditetapkan. Pembayaran sewa leasing dilakukan secara berkala dan umumnya leasing disertai dengan hak pilih. Nah, yang dimaksud hak pilih adalah ketika masa sewa barang modal telah habis, maka ada opsi penyewa, yaitu memperpanjang atau membeli barang yang disewakan tersebut. Nilainya tergantung pada nilai sisa dari barang atau aset yang disewakan. Nah, leasing model ini disebut dengan finance lease. Walaupun begitu, ada leasing yang tidak menggunakan hak pilih atau operating lease. Manfaat leasing bagi perusahaan adalah perusahaan bisa mendapatkan barang modal yang diinginkan tanpa harus membeli, cukup menyewa dan langsung menggunakan barang modal tersebut untuk kegiatan operasional perusahaan. Perusahaan tidak perlu menanggung beban penyusutan terhadap aset yang disewanya. Juga tidak perlu pusing terhadap bunga jika memilih mendapatkan aset tersebut secara kredit. Terkadang perusahaan memerlukan aset tertentu dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan secara mendadak, tetapi belum cukup dana tunai atau belum dianggarkan, maka leasing bisa mengatasi permasalahan tersebut. Nah, sekarang contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua ini yaitu term loan. Nah, term loan adalah
sumber dana jangka menengah yang berupa kredit usaha, yang umumnya memiliki tempo pengembalian di atas 1 tahun dan tidak lebih dari 5 tahun. Jenis utang ini umumnya disertai dengan berupa jaminan jenis utang ini umumnya disertai dengan jaminan berupa barang modal perusahaan. Term loan bisa disediakan oleh lembaga keuangan bukan bank maupun lembaga keuangan bank seperti pensiun, asuransi maupun entitas yang lain. Bagi pemberi pinjaman atau kreditur, term loan bisa diperjualbelikan kembali kepada pihak yang lain. Perusahaan yang menggunakan term loan untuk kebutuhan yang harus membayar kembali asuransi dan bunganya setiap periode tertentu, misalnya pembayaran angsuran dilakukan setiap bulan, triwulan, atau dibayarkan setiap tahun sekali. Tingkat suku bunga term loan dipengaruhi oleh beberapa faktor atau beberapa hal seperti yang pertama jumlah nominal pinjaman, lama jatuh tempo, utang telah dimiliki perusahaan sebelumnya, kemampuan arus kas perusahaan, dan faktor yang lain. Umumnya bunga term loan lebih tinggi daripada suku bunga utang jangka pendek. Term loan oleh pihak peminjam dianggap lebih beresiko dibandingkan dengan utang jangka pendek karena tingkat suku bunga yang berfluktuatif dalam tempo yang lebih lama. Nah, contoh yang ketiga yaitu equipment loan. Nah, equipment loan adalah sumber dana jangka menengah yang bertujuan untuk mengadakan peralatan bagi perusahaan. Peminjam akan menanggung harga yang lebih tinggi dari harga pasar perlengkapan yang diinginkan tersebut. Equipment loan bisa difasilitasi oleh lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank. Setidaknya terdapat 2 metode dalam pembayaran equipment loan, yaitu pembiayaan equipment loan, yaitu yang pertama kontrak penjualan kondisional dan yang kedua hipotek bunga bergerak. Maksud saya hipotek barang bergerak. Yang pertama yaitu kontrak penjualan kondisional. Nah, kontrak penjualan kondisional adalah perjanjian mengenai pembelian perlengkapan atau barang secara kredit, di mana penjualnya tidak akan memberikan sebagian barangnya hingga barang tersebut benar-benar dilunasi oleh pembeli. Contohnya seperti pembelian kendaraan, maka surat-suratnya akan ditahan oleh penjual sampai pembeli benar-benar melunasi sisa pembayarannya. Nah, yang kedua yaitu hipotek barang bergerak. Nah, hipotek barang bergerak yaitu suatu pinjaman yang membutuhkan barang untuk digadaikan sampai pinjaman benar-benar dilunasi. Pemberi pinjaman akan menguasai barang bergerak tersebut sampai jatuh tempo. Nah, apabila peminjam tidak bisa melunasi pinjaman hingga jatuh tempo, maka pembeli pinjaman berhak menguasai, memanfaatkan, atau menjual barang yang digadaikan tersebut. Baik, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.